Dibagikan ini bagi di depan itu sudah bagikan bukunya tuh masih ada tuh. Nah, sambil dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bukunya di halaman 8 ya, di halaman 8 baris ke-12 perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, perkataan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wal magalatut tasi'ah wal magalatut tasi'ah, dan perkataan yang ke-9 An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Wa huwa Syekhul Islam Malik. Siapa itu Imam Sufyan Ats-Tsauri? Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah guru besarnya Imam Malik. Nah, Imam Malik. Jadi Imam Malik ini punya guru. Di antara guru Imam Malik ini adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, kullu ma'siyatin aina syi'atin, semua kemaksiatan, semua bentuk pelanggaran kepada Allah, nasiatin yang muncul, an syahwatin daripada syahwat. Orang bermaksiat karena syahwat. Syahwat itu kan keinginan. Syahwat itu ai istiyaqun nafas ila syai'in, yaitu sangat kepinginnya nafsu seseorang itu melakukan hal tersebut. Itu namanya syahwat. Nah, syahwat itu kita terbagi dua. Ada syahwat yang diperbolehkan, ada syahwat yang tidak diperbolehkan atau tercela. Contohnya begini, orang kepengen makan, begitu ya, orang kepengen makan, kepengen minum, atau orang kepengen nikah, atau kepengen laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, begitu ya. Nah, itu keinginan yang manusiawi, yang basyariah, yang ada di dalam diri manusia. Sama, itu syahwat juga namanya. Pengen makan, pengen minum, pengen tidur, pengen uang, pengen syahwat itu namanya. Tapi syahwat ini nanti ada yang diperbolehkan selama itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nyari makan dari duit yang halal, makan sesuatu yang halal, nyari uang dari hasil yang halal untuk minum, dan minum daripada sesuatu yang halal, bekerja mencari rezeki yang halal, kemudian dia mencari pasangan laki-laki atau perempuan dengan pernikahan, itu syahwat, tapi diperbolehkan, gitu ya. Ada syahwat yang dilarang. Apa itu? Yang dia jurru ilal ma'asi, yang menarik dia, mengarahkan dia al-mail, membuat dia condong kepada kemaksiatan. Ada perempuan, dia senang sama perempuan itu, pengen, tapi nggak dinikahin, dipacarin. Paham ya? Makanya di syahwat jadi dilarang. Dia kepengen makan seperti orang, uangnya nggak ada, akhirnya mencuri, haram, begitu ya. Dia kepengen dapat jabatan, sehingga dia tadi itu korupsi, sehingga dia tadi itu menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, maka itu adalah sesuatu yang haram, begitu ya. Nah, itu syahwat. Jadi syahwat itu terbagi dua. Ada sesuatu yang diperbolehkan dan ada sesuatu yang dilarang. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap kemaksiatan yang muncul dari syahwat dia, dari keinginan dia, ya anggaplah di sini dia bermaksiat, makan sesuatu yang haram, atau minum sesuatu yang haram, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginan dia, tapi salah sebenarnya, gitu ya. Salah, pengen ngikut tren modern zaman sekarang, begitu ya. Akhirnya dia seakan-akan tidak ada di hadapan orang itu,
kecuali dia melakukan sesuatu yang haram. Nah, jadi ikut dengan kekinian pakaiannya, misalkan dia sudah tahu aja pakaian laki-laki itu auratnya dari pusat sampai lutut, begitu ya. Nah kemudian tidak boleh bagi laki-laki itu pakai anting-anting, dilarang. Kenapa? Tasyabuh bin nisa, karena menyerupai dengan perempuan. Nggak boleh nyoret-nyoret badan, mencoret-coret rambut, mewarnai bajunya perempuan, lunglainya badannya dibelok-belokkan seperti perempuan, tutur katanya dihalus-haluskan kayak perempuan. Kebalikannya perempuan ada juga yang kepengen laki-laki, melelaki. Jadi kita akhirnya berpakaian seperti pakaian laki-laki. Selawar panjang lepis itu pakaian laki-laki, Bu. Kenapa? Bentuknya ketat. Perempuan jangan pakai itu. Kenapa? Nah inilah akhir zaman modern. Nah seandainya ada orang yang dia tadi hidup, kemudian dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, entah itu disengaja, tidak disengaja, tapi itu munculnya dari keinginan syahwat yang ada di dalam dirinya, kepengen dia, sehingga dia tercebur kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu yurja ghufranuha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang melakukan kemaksiatan tadi didasari dengan syahwatnya, masih dimungkinkan orang tersebut akan diampuni oleh Allah kepada kemaksiatan tersebut. Siapa tahu, ya, besok hari ini dia bermaksiat, besok dia bertaubat sama Allah. Gak sedikit orang yang jadi preman, kemudian besok dia menjadi orang yang taat sama Allah. Gak sedikit orang yang dia tadi itu ahli maksiat, besok dia menjadi orang yang soleh. Banyak begitu. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang melakukan kemaksiatan yang muncul dari syahwat dia, muncul dari keinginan dia yang mengarahkan dia kepada kemaksiatan, itu masih diharap saja, memungkinkan saja bagi dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun puncaknya kena hendak meninggal sudah, ya Allah, ulun semalam bermaksiat ini, ulun menggawi ini, ulun berdosa ini, kemudian dia bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku kepada seluruh siapapun daripada hamba. Jadi kasih sayang Allah itu tidak hanya kepada orang yang taat saja, enggak, semuanya Allah kasih rahmat. Wa kullu ma'siyatin an kibrin. Nah ini, lalu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan setiap kemaksiatan aina sya'at yang muncul bawaannya an kibrin, daripada kesombongan, bermaksiat karena sombong. Aidah wal fadl, menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Bahkan bukan hanya kepada sesama, dia menganggap dirinya lebih hebat, lebih mampu, lebih segalanya, bahkan dari Tuhannya. Saking sombongnya, seakan-akan dia punya yang ada di kepemilikannya itu adalah itu yang akan membuat dia bahagia, membuat dia selamat, membuat dia tenang. Tidak ada lagi Tuhan di hadapan dia dengan kesombongannya, begitu ya. Nah, ini banyak orang semacam ini ya, memakai pakaian kesombongan yang harusnya itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Kalau sudah dikasih Allah Taala sombong dengan harta, sombong dengan hartanya. Kalau dikasih Allah jabatan, sombong dengan jabatannya. Kalau sudah dikasih Allah Taala ilmu, sombong dengan ilmunya. Begitu ya. Sehingga apa itu sombong? Sombong itu dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang, namun dia merendahkan kepada orang lain. Itulah sombong, begitu ya. Kalau sudah dikasih sama Allah, merendahkan kepada orang lain, nah itulah sombong. Jadi
Fa innahu la yurja ghufranuha. Orang yang melakukan kemaksiatan dengan dasar sombong ini, dia dikhawatirkan tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah untuk dia tadi itu mendapatkan ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ada mau sembahyang dengan sombongnya, bapak gerang udah sembahyang sugih aja udah. Bapak gerang udah turun ke majelis taklim, alim aja udah. Oh, paham ya? Bapak gerang udah tadi itu bersedekah. Bapak gerang udah tadi itu menuntut ilmu. Bapak gerang udah tadi itu ada perlu, udah sugih aja, udah nyaman aja, udah bahagia aja. Dengan kesombongannya, paham ya? Nah, kata ini orang dikhawatirkan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, nantinya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjatuhkan, meremehkan apa yang harusnya menjadi hal yang diagungkan, dimuliakan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia bermaksiat lalu dia menjadi orang yang bangga. Dia bermaksiat tapi menjadi orang yang bangga. Coba lihat indahnya, bermaksiat aja kalian nyaman hidup. Coba lihatin yang sembahyang tuh, tunggang kena nyaman utang sana sini. Nah, paham ya? Bermaksiat tapi bangga dengan kemaksiatannya, paham ya? Bangga dengan korupsinya, bangga dengan kezalimannya. Bahkan dia mengumumkan kepada orang lain dengan penindasannya, dengan menzaliminya, bangga terhadap itu semua. Nah, ini orang yang tidak, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak atau susah kemungkinannya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lianna maksiatnya iblis kana asluha. Ini alasannya kenapa? Karena maksiatnya iblis kana asluha, itu adalah asalnya, mulanya daripada kemaksiatan minal kibri, yang muncul daripada sifat kesombongan. Maksiat pertama kali, pelanggaran pertama kali, pembangkangan pertama kali yang ada ketika Allah ciptakan seluruh makhluk, yaitu yang membangkang pertama kali, menentang Allah pertama kali, itu siapa? Iblis. Dan maksiat pertama itu adalah kesombongan itu. Bagaimana walaqad khalaqna, Allah ciptakan mereka semua makhluk, tsumma sawwarnakum, Allah jadikan berbeda-beda. Iblis begini, malaikat begini, manusia yang terakhir Allah ciptakan begini dengan Nabi Adam. Tsumma qulna lil malaikati isjudu, Allah mengatakan, "Hei malaikat semuanya sujud." Allah suruh sujud kepada Nabi Adam. Di Adam apa saja dulu illa iblis. Semuanya mau sujud kecuali iblis gak mau sujud. Bapak anda sujud. Nah tadi ya, bapak anda sembahyang sugihnya enggak. Bapak anda majelis taklim nyamannya hidup enggak. Nah mana? Bapak anda sujud kawan Adam. Dia katakan lam yakun minas sajidin, dia gak mau sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Kan engkau diperintah sama Allah, yang perintah Allah, kenapa engkau gak mau sujud sama Nabi Adam? Qala ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Unda lebih alim pada Adam manusia. Unda lebih sugih bapak. Mengandalkan apa yang dia punya, padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesombongan. Khalaqtani min nar, saya lebih mulia itu kenapa? Saya diciptakan Allah dari api, hebat api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, begitu ya. Qala fa'ahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kemudian iblis itu disuruh sama Allah keluar. Kalau begitu engkau keluar aja dari surga, kata Allah. Asalnya dulu hidup di surga sebenarnya ta'ala. Iblis di surga, jin di surga, apalagi. Nah, setan kena tak tahulah sejarahnya setan tuh kayak apa. Nah, ini banyak yang bertakun nolong gue iblis dan setan tuh apa bedanya ya. Nah, jadi iblis ini pertama, iblis Allah ciptakan. Nah, ini bedanya iblis sama siapa nanti begini. Kalau iblis itu dia tidak mau taat sama Allah. Amartuka, Allah perintah dia nggak mau taat, itu iblis.
Jadi bila kada mau diperintah Allah, kada mau taat, suruh sholat nggak mau sholat, suruh zakat nggak mau zakat, suruh puasa nggak mau zakat, suruh zakat nggak mau zakat, suruh puasa nggak mau puasa, disuruh berbakti sama orang tua nggak berbakti sama orang tua, diperintah sama Allah nggak mau taat, sama sifatnya dengan sifat iblis. Bila melanggar kesan dirinya seorang, itu namanya Kalau syaitan ngajak orang lain, fa'azallahu masyaitan. Maka syaitan itu menggoda sama Nabi Adam. Menggoda sama Nabi Adam. Oi Adam, oi Hawa, makan tuh buah huldi, makan tuh buah huldi. Tujuan iblis tadi apa? Supaya Nabi Adam dan keturunannya sama-sama masuk neraka. Paham ya? Bila membawa orang, kita minuman kah, kita manu kah, kita berpacaran kah, membawa ke orang, nah itu adalah syaitan. Berarti jahat setan pada sifatnya, maksudnya jangan bilang melihat kawan, oh ini kayak iblis kayak setan. Artinya sifatnya begitu ya. Nah ini awal mula kemaksiatan yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang melakukan itu adalah iblis. Kemudian si iblis tadi disuruh Allah Ta'ala keluar dari surga. Apa ujar iblis? Qala andirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa menggoda kepada manusia sampai hari pembangkitan. Jadi iblis, ya Allah, ulun minta, yaitu menulun tadi keluar pada surga. Doa ulun minta lawan pihak apa jadi iblis, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Ya Allah Ta'ala, ayuha, menikah minta itu aku berikan panjang umur sampai hari kiamat. Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Aku berjanji siapapun daripada keturunan Adam akan aku selewengkan jalannya agar tidak di jalan yang lurus kepadamu ya Allah. Itu janji iblis. Paham? Jadi iblis itu kita belum lahir pemusuh sudah kita. Nah, jadi jangan tapi pemusuh lo tetangga. Tetangga itu hanya aja musuhnya. Iblis itu belum kita lahir sudah kamu. Iblis itu handangi itu bang sampai hari kiamat. Pokoknya keturunan Nabi Adam ini aku selewengkan jalannya agar tidak mendapatkan jalan yang lurus kepadamu ya Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda dia, aku akan datangi dia dari manapun arahnya, dari belakang, dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri. Wala tajidu afdala syakira. Aku berjanji akan membuat mereka menjadi orang yang kufur terhadap nikmat-Mu dan tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Ya, kalau iblis itu ya, iblis ini. Subhanallah. Qala akhruj minha madhuman madhuran liman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ya kata Allah, sudah keluar kau dengan keadaan terhina wahai iblis, dan silahkan ajak siapa saja daripada keturunan Adam itu yang mereka nanti akan sama-sama aku masukkan ke dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perintah Allah Ta'ala juga iblis dari itu ya mengajak kepada hamba-hamba Allah daripada keturunan Nabi Adam yang ingin mengikuti iblis ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika iblis dikeluarkan dari surga, apa yang Allah katakan kepada Nabi Adam? Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wahai Adam, ikam tetap aja di surga, bawa bini ikam begana juga di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makan apa saja, minum apa saja, nikmati apa saja yang ada di dalam surga ini. Asal ikam. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cuma satu aja. Tuh pohon ya, ada buahnya, jangan dimakan. Begitu ya. Itu pohon ada buahnya, jangan dimakan. Perintah Allah. Allah ingin menguji lagi. Allah ingin menguji dengan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Fawaswasa lahum syaitan. Kemudian syaitan itu mewaswasi ya, membisiki kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Liyubdi alahuma wa uriya anhuma ansau ataihima. Dia mengatakan wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin.
Ujar setan, ada apa damai, makan aja buah itu. Oi Hawa, makan aja buah itu, ada apa? Tuhan itu melarang ikan memakan tuh katanya sarik bang. Tuhan itu kadang-kadang ikan pengen pun makan itu jadi malaikat. Bila ikan makan tuh ikan jadi malaikat kan. Kemudian bila ikan makan itu ikan jadi orang yang kekal di dalam surga. Anda kan ikan kekal di surga. Anda kan jadi malaikat ikan. Lalu ada keinginan. Itulah yang disebut dengan ada keinginan. Tapi ditipu daya oleh iblis. Iblis memang berjanji. Jadi iblis kayak apa caranya? Muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah akan aku goda. Nabi Adam menjadi goda, apalagi kita. Begitu ya. Waqasamuhuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah ulang iblis. Ujar iblis, aku demi Allah nak bersumpah nak. Ayo hang ada apa ikan? Atau iblis. Inni lakuma laminan nasihin. Aku hanya memberi nasihat saja lawan ikan. Bila kamu kekal di surga akan buah itu. Allah. Padahal lahuma bi ghurur falamma daqa syajarah badat lahuma sawatahuma wa tawfiqa bi yakhsifani alaihima min warqil jannah. Sekalinya tergoda Nabi Adam mendekati dan Siti Hawa makan buah itu, seketika pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dengan pakaian surgawi dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tanda Allah menghukum kepada Nabi Adam dan Allah juga akan mengeluarkan Nabi Adam. Begitu ya? Dari surga. Ketawalah syaitan iblis tadi terbahak. Nah karena dua ujar iblis ya. Sehingga Nabi Adam sedawat ceritakan dalam Al-Quran ini apa? Mencari dedaunan dalam surga itu untuk menutupi auratnya, begitu ya. Wa nadahuma rabbuma alam anhakuma, kata Allah, oi Adam, oi Hawa, maka sudah aku larang antilkakuma daripada engkau makan buah itu. Wa aqul lakuma, dan aku sudah mengatakan bagi kalian, inna syaitan lakuma aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi boy, bila ada rasa was-was kita dalam hati membisiki kita mengawi maksiat, berarti itu bisikan siapa? Setan. Minumnya nyawar apa? Makan dia nyawar apa? Biar aja pun orang situ. Dia nang nyucuk ke kepala nukar 5.000. Nyucuk 20 biji. Di setan kada apa-apa. Itu yang bisiki siapa, Syekh? Syaitan. Gawinya nyawa, lihatinya nyawa, telepon aja nyawa, bawa aja nyawa, gawi aja nyawa. Bisikan yang datang ke dalam hati kita untuk membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, itu datangnya daripada syaitan. Kemudian Allah mengatakan lagi dalam Al-Quran, ceritakan tadi ya, dan surah Al-Araf ini, Qala, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan, singkat cerita diturunkan dari surga ke dunia, ya, di mana turunnya ya. Dalam tapan pula di mana turunnya, ada yang mengatakan ya, ada dalam satu riwayat mengatakan Nabi Adam turunnya di Samarkand itu mana berarti? Apa India Uzbek kan? Daerah Samarkand itu ya. Tapi kalau Siti Hawa dia mengatakan diturunkan di Jeddah itu ya, dia mengatakan di Jeddah itu ya. Nah, terpisah. Makanya dalam satu riwayat juga ulama mengatakan beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa umatnya Nabi Muhammad ini bermaksiat di dunia, bermaksiat di dunia, tapi karena dimasukkan Allah Taala di surga. Padahal bermaksiat juga kan. Bertobat, apih tadi melakukan dosa, bertobat masuk surga. Nyamannya biar ulama. Coba Nabi Adam dulu, sekali aja salah tak makan buah huldi aja, sudah di surga pulang. Sudah di surga, dikeluarkan dari surga. Umat Nabi Muhammad bermaksiat sama di dunia, dimasukkan pulang ke surga. Yang kedua, Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dia makan buah huldi, melakukan hal yang dianggap Allah Ta'ala salah, maka dilepas pakaiannya oleh Allah. Ada umatnya Nabi Muhammad bang, berzina, melakukan yang haram, makan orang, kadang dahak pakaian kayak ulang juga, harat lagi. Kemudian dipisahkan daripada pasangannya bermaksiat. Nabi Adam dan Siti Hawa
turun satunya di India, satunya di Mekah, ya, satunya di Saudi Arabia, jauh terpisah. Lihat bang, bermaksiat 2 laki bini, kada bisa terpisah. Amin. Allah. Nah ini kata ulama daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa tadi itu memanjatkan doa penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering kita dengarkan. Nabi itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa, wa tarhamna, dan engkau merahmati, lanakunanna minal khasirin, benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah inilah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita lihat di sini orang yang melakukan kesalahan kepada Allah dengan kemaksiatan yang diawali dengan kesombongan. Iblis ketika sudah dikeluarkan Allah dari surga, apa ucapan iblis tadi? Apa jadi iblis tadi pas dikeluarkan Allah Ta'ala pada surga? Ya? Iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis ada berasa salah lawan Tuhan. Kalau bang pas dikeluarkan Tuhan dari surga tadi, turun keluar dari surga, iblis, ya Allah, lu minta ampun kada? Tapi iblis tambah menjadi-jadi kesombongannya. Oh, itu sebabnya Tuhan ulun dikeluarkan dari surga gara-gara ulun pian suruh sujud lawan Adam, ulun kada mau lah. Padahal ulun lebih mulia dari Adam. Keluar kita Allah Taala pada surga. Apa aja iblis? Kalau kayak itu ulun minta panjangkan umur, ulun hendak juga Adam dan keturunan-keturunannya juga untuk masuk ke dalam neraka berat. Wah, itu diawali dengan sombong. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam karena syahwat, karena keinginannya diuji sama Allah, jangan makan itulah. Lalu terlanggar, maka dimungkinkan bagi dia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting benar pelajaran bagi kita, jangan sampai menjadi orang yang sombong ketika masih hidup di dalam buminya Allah, di dalam dunianya Allah. Menjadilah orang yang tawadhu, menjadilah orang yang rendah hati kepada Allah dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian bermaksiat sama Allah, bercepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hidup kita, keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk, mabruk alfa mabruk alaiki mabruk, mabruk alfa mabruk ya ummi adik mabruk, mabruk alfa mabruk alaiki mabruk, mabruk alfa mabruk alaiki mabruk, mabruk alfa mabruk ya ummi adik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah Ahad hingga hidup selama. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk, mabruk alfa mabruk alaiki mabruk, mabruk alfa mabruk ya ummi adik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga
Ibu Hajah Marwiyah, semoga hidupmu berkah. Ibu Hajah Marwiyah, semoga panjang umur, sukses dunia akhirat. Mabrur alaiki, mabrur, mabrur alaiki, mabrur, mabrur miladika, mabrur. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Mabrur mabrur alaiki, mabrur, mabrur mabrur alaiki, mabrur, mabrur mabrur ya miladika, mabrur. Amin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma tawbil umraha wa sahih jasadaha wa hassin khuluqaha wa hassin sawtaha li qira'atil Qur'an. Allahumma rizqha sihhatan tayyibatan. Allahumma tawbil umraha fi ta'atillah wa rasulih warzuqna wa iyyahum minas su'ada من المباركين في الله. اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويقضي حاجاتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا